Pagi ini saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Langkat SP. Om Swastiastu. Swastiastu, selamat pagi Pak Pran. Semoga tetap sehat, Ya, semangat. sehat selalu. Ah, Pertemuan pagi ini cukup istimewa karena kita adakan di awal tanggal 1 bulan Desember, Gajian. merupakan bulan terakhir tahun 2023. Nah, sengaja saya pilih tanggal ini karena ada sebuah cerita menarik bagi kita, sehingga saya minta waktu Pak Kadis untuk kita melihat tanggal ini. Dan terima kasih Pak Kadis telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kadis dan seluruh stafnya karena telah mengganggu waktunya untuk kita bincang-bincang sedikit tentang tupoksi dinas lingkungan hidup Ya. di Buleleng. Pak Kadis, ketika kita berbicara tentang kebersihan, kita tidak bisa berbicara hanya tentang peranan pemerintah dalam hal ini di lingkungan hidup, tetapi kita juga harus berbicara tentang partisipasi masyarakat. Iya. Karena selama ini terkadang orangnya berpikir bahwa kebersihan itu hanyalah tugas pemerintah. Mereka hanya misalnya mengkritik, nyinyir di medsos, tapi terkadang mereka juga mengabaikan kebersihan di lingkungan, di lingkungan tempat tinggal mereka. Bahkan kadang-kadang mereka tidak memberikan edukasi kepada anak-anaknya untuk bagaimana cara membuang sampah di tempatnya, seperti itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Pak Kadis, saya ingin minta komentar ke pendapat Pak Kadis tentang perilaku hidup, Iya. perilaku hidup bersih masyarakat Buleleng, terutama di Kota Singaraja ini. Seperti Iya. apa, Pak? Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Ini tentu Pak Pram ini, abang saya ini paham betul dengan kondisi masyarakat Buleleng. Saya kira apa yang disampaikan tadi bahwasannya Kabupaten Buleleng ini menjadi perhatian khusus buat kami di PMK Buleleng melalui Core Business PJ Bupati Buleleng. Memang Dinas Lingkungan itu ditugaskan untuk menjaga eksistensi lingkungan, kelestarian lingkungan itu menjadi hal yang mutlak kami kawal. Dan tentu kalau kita berbicara tentang masyarakat Buleleng yang sekarang kondisinya, ya kita bisa lihat di kawasan perkotaan Singaraja dengan tamannya cukup asri, cukup bersih, cukup nyaman untuk menjadi bagian dari destinasi masyarakat kota. Mau santai di taman kota itu masih hijau semuanya. Nah, apalagi sekarang di awal bulan Desember ini juga sudah mulai turun hujan Buleleng, lebih sejuk lah. Nah, bagaimana dengan program-program kegiatan yang tentu mendukung bagaimana kehidupan masyarakat di Buleleng? Di dalam pelaksanaannya kami tentu mengawal habis kegiatan-kegiatan yang namanya kebersihan. Berbicara kebersihan itu maka mindset masyarakat sampah gitu, pasti sampah gitu. Nah, sampah saya kira bukan hal baru buat masyarakat Buleleng, apalagi masalah sampah adalah masalah kita bersama. Dan slogan kami adalah Bangga Buleleng Bersih. Ini menjadi sebuah slogan yang kira-kira buat masyarakat Buleleng juga bisa ikut bersama-sama menjaga eksistensi kebersihan tersebut. Nah, tentu nanti berdampak juga kepada kesehatan masyarakat, baik itu stuntingnya ini akan terus bergerak sesuai dengan arahan pimpinan. Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki indikator kinerja utama. Indikator kinerja utamanya adalah pengelolaan persampahan. Pengelolaan persampahan ini dimulai dari bagaimana pengurangan sampah dari sumbernya. Jadi mulai dari pemilahan sampah. Maka peraturan gubernur yang kemarin dicetuskan oleh Bapak Wayan Koster itu menjadi tonggak yang mestinya seluruh masyarakat yang ada di Bali itu sama pemahamannya, bahwa ketika kita berbicara sampah maka mulai dari sumbernya kita harus sudah memilah, sehingga kita tahu bahwa ini sampah organik yang bisa dibuat olah composting terus menjadi sebuah pupuk. Sampah anorganiknya kita bawa ke
pengepul sampah yang nantinya akan menjadi sebuah rezeki tersendiri. Kami tentu banyak inovasi yang punya, baik bank sampah unit, semua OPD di Buleleng ini sudah punya bank sampah unit. Yang kedua, kami juga gimana cara menampung nanti sampahnya? Kami bentuk bank sampah induk. Bahkan ada 6 unit bank sampah unit yang sudah sekarang menabung dengan emas, bukan dari uang. Karena kalau uang dia bisa turun dia nilainya, tapi kalau emas naik dia terus. Nah, sehingga harapan kita adalah permasalahan sampah tidak lagi menjadi polemik, kan begitu. Nah, itu gininya yang kita ingin bangun gitu mindsetnya. Dari mana kita membangun? Dari proses edukasi. Nah, jangan sampai DLH hanya sekedar bicara tentang teori, bicara tentang wacana tadi disampaikan. Banyak orang nyinyir, iya. Sama dengan, ini kok tempat sampah kok susah gitu. Di mana? Ya. Kontainernya kok sudah pada rusak. Gimana? Nah, ini luar biasa. Atas PJ Bupati Buleleng kita kemarin dikasih anggaran untuk perbaiki kontainer tersebut. Saya banyak berterima kasih kepada kepemimpinan PJ Bupati Buleleng di mana responnya cepat untuk menangani kontainer sampah yang selama ini sudah bolong-bolong gitu. Karena itu menjadi bagian sarana prasarana yang disiapkan oleh Pemkab Buleleng untuk menangani timbunan sampah yang ada di Kabupaten Buleleng. Sebelum ditinjau, kira-kira sampai bulan ini atau sampai tahun anggaran ini berapa armada yang dimiliki? Kita punya armada 30, ada penambahan 2, dan ini cukup untuk mengangkut sampah residu yang ada di kota yang menjadi bagian tugas kami itu 150 timbul ton itu per hari. Nah, kalau kubiknya adalah 466 meter kubik. Nah, berapa jumlah sampah timuran sampah yang ada di Kabupaten Buleleng di desa-desa itu kurang lebih 250 sampai 300 ton per hari. Cukup banyak. Lalu kira-kira kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk itu enggak terlalu banyak. Saya kira Buleleng nomor 2 terbanyak setelah Badung, Denpasar, Gianyar itu menjadi gabung. Ya, jadi Suwung itu nomor 2-nya di Buleleng. Tetapi kami dengan metode-metode yang terus berkembang, saya kira kami terus bergerak untuk mencoba membuat sebuah inovasi terus sehingga masyarakat semakin dekat sekarang dengan sampah ini. Tidak lagi menjadi sebuah permasalahan yang sulit, polemik dan sebagainya, tapi semakin dekat sehingga semakin dekat dengan sampah maka semakin mudah kita selesaikan permasalahan sampah. Gitu. Itu yang pertama. Setelah kita berbicara tentang pengurangan sampah, maka kita bagaimana penanganan sampah? Penanganan sampah itu dari TPS. Kalau di kota kami punya 19 titik kumpulan sampah. Dari TPS itu kita angkut ke TPA Bengkali. Nah, saya kira ini penanganan sampah yang distribusinya menggunakan transportasi khusus sampah residu. Karena sampah-sampah yang sudah terpilah itu sudah dikumpulkan. Kita punya pengolahan sampah composting itu ada di Jagerage, kita pengolahan sampah anorganik itu punya di Pemaron. Nah, residunya kita angkut ke Bengkali. Nah, Bengkali juga cukup direspon juga oleh Pak Pejabat Bupati karena tahun ini kita sudah menambah lagi 2 hektar. Bukan berarti kita siap untuk menampung sampah, enggak. Tetapi bagaimana TPA Bengkali itu tidak berdampak kepada masyarakat atau lahan yang ada di sana. Ini tentu positif, saya kira ini bagian dari kinerja kami yang terakhir yang kami bisa sampaikan bahwa indikator kinerja utama lagi satu adalah bagaimana menjaga indeks kualitas lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya. Jadi unsur-unsur pencemaran kami tetap menjaga eksistensinya itu. Saya kira itu. Nah, ini saya tertarik kan yang ada tertulis di kaosnya Pak Kadis ini. Bukalsih. Gitu ya. Di Buleleng kali bersih. Coba dijelaskan itu orang ini. Ini sebuah ide, sebuah inspirasi yang tertuang menjadi bukal. Jadi Buleleng kali, nah yuk kita bersihkan yuk. Nah ini momen dimana kita duduk-duduk di bawah pohon jambu sudah gitu. Yuk kita bersihin sungai yuk. Ini bulan depan sudah mulai hujan, nanti banjir di kota. Yuk kita bersihkan yuk. Yuk kita bersinergi dengan semua OPD yuk.
mungkin kami Dinas Lingkungan itu, PU, Dinas Perkimta, yang perumahan permukiman, yuk kita bersih-bersih yuk. Nah, mulai minggu lalu kita bergerak bersama, tidak hanya PNS, ASN, non-ASN, bahkan TNI, Polri, BUMD, masyarakat semua bergerak turun untuk membersihkan 146 sungai yang membelah Buleleng. Khusus kota, ada sungai Buleleng atau Tukat Buleleng sama sungai atau Tukat Banyumaling. Nah, ini kita gerakkan yang kemarin minggu lalu, kita gerakkan di sungai Buleleng. Kita bersihkan, ada 104 atau setara dengan 14 meter kubik kita dapat sampah yang ada di sungai Buleleng. Nah, terus tadi kita juga membersihkan sungai, kita mendapatkan 4 ton. Dan ini tentu menjadi bagian yang kita tidak bisa pungkiri bahwasannya ternyata masih kok ada sampah di sungai. Saya tidak mengejas bahwa ini dari hulu, ini di hilir. Nggak usah lah. Yuk kita ambil, yuk kita kumpulin, yuk kita bersihkan, yuk. Kita menjadi sebuah motivator di daerah sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah, masalah kali ini kan kita bersihkan di hilirnya atau di hulunya kan ada penuh. Ya. Nah, ini jelas bahwa pola pikir mereka dengan kita berbeda. Ya. Kan dengan pemerintah, dengan sesama masyarakat yang berbeda tempat pasti berbeda pola pikirnya. Ya. Bagaimana cara untuk menyadarkan masyarakat yang tinggal di hulu sungai itu agar mereka juga bisa menjaga lingkungan di situ. Paling tidak mereka tidak memuat sampah ke kali tapi pada tempatnya. Iya. Jadi bagaimana pola pendekatan dilakukan? Iya. Saya kira melalui norma hukum yuridis itu dibangun dari Undang-Undang 18, terus PP 81 sampai Perda. Bahkan Buleleng punya Perbub nomor 1. Ini yuridisnya sudah ada. Bahkan Pak Gubernur tahun 2021 mengeluarkan Perbub kan gitu. Jadi tentang pemilihan sampah berbasis sumber. Saya kira masyarakat lewat norma hukum sudah bisa memahami, tetapi tidak berhenti pada sana. Namun bagaimana kita yang ditugaskan oleh pimpinan dalam hal ini PJ Bupati maupun Pak Gubernur untuk bersama-sama terus melakukan edukasi. Satu hal yang mungkin saya membuat bangga di tahun ini adalah raihan Buleleng atas kinerja Adiwiyata. Ini kan sekolah-sekolah yang Buleleng 7 kategori Adiwiyata yang didapat, 3 mandiri, 4 nasional. Ini luar biasa. Ini wujud bahwasannya kita tidak jelek-jelek amat untuk kita berbicara tentang lingkungan gitu kan ya. Nah, memang sekolah-sekolah tidak ada hanya di hilir, di hulu ada, bahkan Tajun menjadi sang juaranya. Terus Gigit juga. Saya kira kita tidak berbicara hari ini kita bisa selesaikan masalah tersebut, tetapi hari ini memulai bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut sehingga kita tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah bosan dengan sesuatu yang kira-kira sudah terbebani pada jiwa dan ya pemikiran kita untuk bersama-sama dengan masyarakat gabung untuk menjaga eksistensi lingkungan, khususnya di persampahan. Oke, Pak Kades, itu menarik penjelasan Brian yang disampaikan dalam diskusi singkat ini, tapi bobotnya luar biasa. Sebagai closing statement, ada nggak pesan kepada masyarakat tentang agar tetap menjaga lingkungan ini supaya kedepannya wajah Kota Singkarak jauh lebih cerah, lebih ceria? Ya, saya percaya bahwa masyarakat Buleleng masyarakat yang sangat arif dan bijaksana. Kita tak mungkin menyelesaikan masalah sendiri oleh pemerintah, apalagi masalah persampahan. Masalah lingkungan tentu masalah kita bersama. Tidak hanya di wilayah kawasan perkotaan, di dalam diri kita, di dalam lingkungan rumah tangga kita, itu juga harus dimunculkan sebuah kebersamaan bahwa lingkungan yang bersih hidup kita menjadi sehat. Dan tentu tanpa juga bisa kita pungkiri bahwasannya
atas peningkatan jumlah penduduk, atas gaya hidup kita, itu ternyata menghasilkan sampah. Nah, maka dari itu kami ingin mengajak seluruh masyarakat Buleleng agar tetap menjaga esensi lingkungan hidup di sekitar kita maupun di luar sekitar kita. Kalau tidak kita menjaga, terus siapa? Karena anak cucu kita itu akan hadir sebagai penikmat dari apa yang kita kerjakan. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga Binces ini tidak berhenti pada hari ini dan tentu terus berlanjut episode demi episode, dan saya kira ini bagian dari intervensi teman-teman lain di media agar kami tetap eksis. Tanpa dukungan dari media tentu kami juga tidak akan pernah bisa yakin masyarakat bisa menerima kami. Dukungan dari media saya terima kasih banyak, dan saya kira Binces ini sangat positif tentu di dalam menyebarkan, luaskan informasi yang kira-kira apa sih masalahnya, yuk kita selesaikan. Saya kira itu. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Kadis. Demikian bincang-bincang kami dengan Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Kalau kita dengar bersama, saya tidak perlu simpulkan lagi karena ini bukan diskusi, tetapi karena ini adalah pemaparan tentang bagaimana cara menangani sampah di Kabupaten Buleleng, dan setelah kita juga masyarakat sendiri juga sudah terlibat langsung di dalam, sehingga mari saya hanya mengajak kita semua dari Kabupaten Buleleng, mari kita sama-sama menjaga lingkungan hidup kita dengan baik, menjaga kebersihan, buang sampah di tempatnya, mengedukasi anak-anak kita agar mereka dari kecil kita sudah latih untuk mereka membuang sampah pada tempatnya, sehingga harapan dan impian kita Buleleng menjadi bersih akan segera terwujud, dan kita akan menampilkan wajah Buleleng terutama Kota Singgaraja di tahun 2024 yang indah, yang bersih dan ramah lingkungan. Sekian, saya tutup dengan pramana Santi. Om Santi 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 Om.